Barcelona mengatakan bahwa Ousmane Dembele tidak akan bermain lagi bagi klub setelah menolak menandatangani kontrak baru. Barca akan menjual sang pemain sebelum 31 Januari 2022 dengan kontraknya akan habis pada musim panas dan klub terancam kehilangan si pemain secara gratis. Ousmane Dembele bagaimanapun merupakan pemain nomor 2 termahal dalam transfer klub, didatangkan senilai 2,5 triliun pada 2017 dari Borussia Dortmund. Inilah daftar 12 pemain yang kepergiannya akan selalu disesali oleh pendukung setia klub. Kita tidak tahu apakah Dembele akan masuk ke dalam daftar ini atau tidak. Pada urutan 12, Luis Figo. Bintang Barcelona ini menjadi bagian dari trio penyerang tangguh di Barca bersama Rivaldo dan Patrick Kluivert. Grafik karirnya mulai menancap namun secara mengejutkan pada Juli tahun 2000, Luis Figo melakukan transfer yang memicu kemarahan para pendukung pindah ke rival sengit mereka, Real Madrid. Real Madrid membayar klausul rilis Figo guna membawanya ke Santiago Bernabeu dan memulai era Galacticos. Figo kemudian memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2000. Barcelona tidak bisa berbuat apa-apa karena Real Madrid membayar lunas klausul pelepasannya, tetapi mereka pasti lebih suka jika Figo terus bermain di Camp Nou. Pada nomor 11, Samuel Eto'o. Pemain ini memenangkan 3 gelar La Liga dan 2 trofi Liga Champions dalam 5 musim di Camp Nou. Dia mencetak gol dalam 2 final Liga Champions saat Barcelona menjadi juaranya, dan dia adalah pemain penting dalam skuad Barcelona. Namun anehnya pada tahun 2009, Pep Guardiola menginginkan pertukaran pemain antara Barcelona dan Inter Milan. Dia ingin Zlatan Ibrahimovic masuk dengan imbalan Eto'o dan uang 46 juta euro. Eto'o menjalani musim pertama yang sangat sukses di Inter dengan memenangkan Serie A dan Liga Champions, trofi Eropa ketiga dalam karirnya. Ibrahimovic tidak pernah sesukses seperti Eto'o di Barcelona sehingga Barcelona pasti sangat menyesal menjual pemain internasional Kamerun tersebut. Pada urutan 10, Diego Maradona. Pemain paling hebat yang pernah ada, tetapi Barca tidak bisa mengendalikan bintang Argentina tersebut. Maradona terlibat dalam sebuah perkelahian massal pada final Copa del Rey melawan Athletic Bilbao pada tahun 1984. Seorang direksi Barca mengatakan, ketika saya melihat adegan perkelahian Maradona, saya menyadari bahwa kami harus melepasnya. Meskipun mencetak 38 gol dalam 58 pertandingan dalam 2 musim bersama klub itu, Maradona dijual ke Napoli dan di Italia dia memenangkan 2 gelar Serie A dan 1 piala UEFA bersama Napoli, menjadi legenda klub di sana. Nomor 9, Ronaldo de Lima. Pemain asal Brasil ini hanya bermain 1 musim saja di Camp Nou. Dia mencetak 47 gol yang menakjubkan dalam 49 pertandingan pada musim pertamanya di Barca. Tetapi ada perselisihan tentang kontrak dan Inter mengambil kesempatan untuk membawanya ke Milan. Inter mengontraknya pada musim panas 1997 dan performanya tidak pernah turun lagi sejak saat itu. Dia memiliki periode yang sangat sukses di Inter yang membuatnya pindah ke Real Madrid, di mana dia adalah bagian dari Galacticos yang didatangkan oleh klub pada setiap musim panas, termasuk di antara mereka adalah Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, dan David Beckham. Dia juga memenangkan Ballon d'Or saat bermain di Santiago Bernabeu. Pada urutan 8, Yaya Toure. Sedikit saja yang ingat bahwa Yaya Toure pernah bermain bagi Barca. Selama tahap awal musim 2008-2009, manajer baru Pep Guardiola lebih menyukai Sergio Busquets dalam peran defensif trio lini tengah Barcelona. Pada final Liga Champions tahun 2009, Toure bermain pada posisi bek tengah karena semua pemain pilihan pertama cedera atau terkena skorsing. Pada akhir Juni 2010, Barca mengizinkan Toure pergi meninggalkan klub pada musim panas. Dia kemudian mengikat kontrak dengan Manchester City dan bermain bagi klub Etihad itu selama 8 tahun dan 230 pertandingan sebelum bertemu lagi dengan Pep Guardiola pada tahun 2016. Nomor 7, Ronaldinho.
Terlepas dari permainan cemerlang sejak awal untuk klub ini, musim terakhir Ronaldinho di raksasa Spanyol itu bukan musim yang menyenangkan untuk diingat-ingat. Pemain Brasil itu adalah pemain terbaik dunia selama waktunya merumput di Spanyol, tetapi sama sekali tidak disiplin dan terpaksa pergi pada tahun 2008 setelah Pep Guardiola ditunjuk sebagai manajer tim senior. Ronaldinho gemar berpesta hampir setiap malam dan hal itu ditambah dengan kurangnya dedikasi untuk ikut dalam sesi latihan membuat kondisi fisiknya menurun. Dengan banyak orang di Barca percaya bahwa dia sudah melewati masa jayanya. Pada 19 Mei 2008, Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, menyatakan bahwa Ronaldinho membutuhkan tantangan baru, merujuk pada klub baru jika sang pemain Brasil ingin menghidupkan kembali karirnya. Pada urutan ke-6, Zlatan Ibrahimovic. Meskipun menjadi pemain yang didatangkan oleh Guardiola dari Inter, tetapi dengan sang manajer itu pula, pertikaian terjadi usai kekalahan melawan Inter pada semifinal Liga Champions tahun 2010. Zlatan Ibrahimovic mencetak gol terakhirnya untuk Barca pada Supercopa di Espanya tahun 2010 pada tanggal 14 Agustus yang berujung kekalahan 3-1 melawan Sevilla. Dan pada 25 Agustus dia memainkan laga terakhirnya untuk klub melawan Milan untuk trofi Johan Gamper. Mengklaim hubungannya dengan Guardiola memburuk dan Guardiola tidak berbicara lagi dengannya sejak Februari. Dalam autobiografinya, Zlatan menyalahkan Lionel Messi sebagai penyebab dirinya tersingkir dari Camp Nou. Urutan kelima, Adama Traore. Jebolan La Masia Barcelona, Traore memainkan laga La Liga pertamanya pada usia 17 tahun, menggantikan Neymar pada penghujung kemenangan kandang 4-0 atas Granada. Dia membuat penampilan pertamanya di Liga Champions pada 26 November 2013, menggantikan Cesc Fabregas dalam kekalahan 1-2 dari Ajax Amsterdam pada babak penyisihan grup. Traore kemudian mencetak gol pertamanya bagi skuad utama Blaugrana pada 16 Desember 2014, bermain selama 16 menit saja dan berkontribusi dalam kemenangan 8-1 atas Huesca di Copa del Rey. Barca menilai Traore tidak memiliki potensi untuk menjadi pemain besar dan menjualnya ke Aston Villa pada tahun 2015. Dia sekarang bermain bagi Wolves dan pemain sayap Spanyol itu hampir tidak pernah bisa dihentikan, memiliki kecepatan yang luar biasa dan tubuh besar yang memberinya keuntungan sebagai pemain sayap. Klub Catalonia tersebut tidak memiliki pemain sayap yang cepat sehingga jika mereka tidak menjual Traore pada tahun 2015, dia pasti akan membantu tim Barcelona pada saat ini. Urutan keempat, Dani Alves. Setelah mengamankan kepindahan ke Juventus pada 2016 sebagai pemain bebas agen, Alves mengecam cara dia diperlakukan oleh Barca. Bek kanan asal Brasil itu mengatakan dirinya tidak memperoleh rasa hormat yang cukup meskipun mengabdi selama 8 tahun di Camp Nou. Pada bulan Februari 2017, pemain Brasil itu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC, ada banyak rumor kepergian datang dari pihak direksi tetapi tidak satu pun dari mereka berbicara kepadanya. Dia menuding direksi klub tidak tahu berterima kasih dan hanya menawarkan perpanjangan kontrak ketika Barca menerima larangan transfer. Pada tahun 2022, Dani Alves kembali ke klub atas undangan Xavi dan memberi jasa yang signifikan. Salah satunya adalah assist salto yang luar biasa pada Pedri saat laga babak 16 besar Copa del Rey melawan Athletic Bilbao Jumat 21 Januari 2022. Gol menit ke-93 itu berhasil memaksakan extra time, tetapi Blaugrana tetap kalah oleh gol sepakan penalti Iker Muniain. Nomor ketiga, Thiago Alcantara. Pemain ini adalah produk lain Akademi Muda terkenal Barcelona La Masia. Selaku mantan pelatih tim junior, Pep Guardiola tahu betul potensi yang bisa dicapainya. Jadi ketika dia pergi ke Bayern Munchen pada 2013, dia ingin Thiago bergabung dengannya di Allianz Arena. Guardiola mengatakan kepada Bayern, Thiago adalah satu-satunya pemain yang diinginkannya, dia atau tidak usah sama sekali. Alih-alih menahan Thiago, Barcelona malah menjual gelandang Spanyol itu ke Bayern dan telah memenangkan gelar juara Bundesliga untuk 7 kali berturut-turut selain 1 trofi Liga Champions.
Pemain 29 tahun itu kemudian diincar oleh semua klub top Eropa, namun Liverpool lah yang berhasil mendapatkannya pada tahun 2020. Pada urutan kedua, Neymar. Barca merekrut Neymar dari Santos pada tahun 2013. Pemain muda Brasil itu dengan cepat beradaptasi dan membawa klub memiliki trio penyerang Messi, Suarez, dan Neymar yang dianggap terbaik pada saat itu. Mereka berhasil menguasai Liga Spanyol dan juga kompetisi Eropa. Pada 2017, Neymar memutuskan untuk pindah ke Paris Saint-Germain dengan rekor biaya transfer 222 juta euro. Namun sejak meninggalkan Barcelona, Neymar secara terbuka menyesali kepindahannya. Pada setiap jendela transfer ada rumor bahwa Neymar kembali ke Camp Nou. Pada urutan pertama, Lionel Messi. Betapa Blaugrana menyesali kepergian Messi ke PSG terlihat dari penderitaan klub pada musim 2021-22. Mereka tersingkir dari Liga Champions, bermain di Liga Eropa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, tersingkir pula dari Copa del Rey, kompetisi di mana mereka menjadi juara bertahan, kalah di semifinal Supercopa di Espanya di tangan Real Madrid, dan tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara La Liga, tertinggal 17 poin di bawah Los Blancos. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.